Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat pagi. Pagi, dokter. Kita visit ya. Gimana keadaan paginya? Keluhan nggak ibu? Paling kenapa? Belum. Kita dengar dulu ya suara Pak Unya ya. Ada batuk nggak? Ya, oke betul. Siap saya dengerin batuknya. Tarik semangat ya. Oke. Udah suara Unya kita ya. Tadi suaranya apa? Saturasi oksigen ya? Saturasi oksigen 93. Dan pernapasannya 24 kali per menit. Mungkin ada ini ya, ada bantuan oksigen nggak apa-apa. Nanti oksigennya dilanjut ngambil sebagian hanya dari oksigen aja. Sampai keluar nggak ibu? Temannya itu tahu nggak tentang penyakit belum. Semuanya oke. Nanti sama kita ya, dijelasin apa itu pneumonia. Nanti siang kami akan dapat ini untuk menjelaskan edukasi tentang penyakit dari oma ya. Nanti kami jam berapa? Siang. Iya, selamat Siang. Wah, ramai sekali ya. Suster. Oke. Perkenalkan, saya Suster Fiona dan ini. Dan saya Suster Hetty. Nama sebelumnya saya boleh cek namanya dulu. Boleh. Oke, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Oma? Ada 27 tahun 1995. Oke, baik, sudah sesuai ya. Nah, jadi tujuan kami di sini sesuai dengan kontrak waktu tadi ya sama dokter ya. Kami mau memberikan edukasi kesehatan tentang pneumonia. Nah, sebelumnya Bapak itu sudah tahu belum tentang pneumonia? Kita cuma tahu sekedar batuk-batuk biasa aja sih. Tahu itu aja ya. Nah, oke, jadi kami di sini ada Livax namanya. Bisa nanti disimak saat kami menjelaskan ya. Oke, Pak. Iya. Nah, oke, baik. Nah, kita mau jelasin tuh apa itu pneumonia ya kan? Nah, pneumonia itu apa? Akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang tertera di dalam pamflet bahwa pneumonia adalah infeksi yang terjadi di saluran pernafasan bawah di paru-paru, yang dimana pneumonia itu disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Nah, iya, infeksi virus dan bakteri ya. Penyebabnya tadi kita sudah jelaskan infeksi virus, jamur dan juga bakteri. Saya boleh nanya nggak sih? Iya, boleh. Itu tuh penyebarannya kayak gimana ya? Dari makanan atau dari udara kah virusnya atau dari mana? Nah, pneumonia sendiri itu penyebarannya dari udara. Karena bentuk bakteri dan virus itu kan kecil. Nah, nanti bakterinya akan masuk ke dalam saluran pernafasan, yang dimana ketika masuk ke dalam paru-paru itu akan melukai paru-paru si penderita. Jadi udara ya? Iya, berarti dari lingkungan sekitar kita juga berbahaya, karena di sekitar lingkungan rumah kami itu ada kayak tempat pembuangan sampah, terus warga-warga juga sering bakar sampah, jadi asapnya itu mengepul terus bisa masuk ke rumah kami gitu asapnya. Oh iya, itu merupakan salah satu faktor penyebab dari ini pneumonia itu sendiri juga. Mohon maaf sendiri bapaknya merokok atau enggak? Iya, Wah, saya Bapak. Mbak, Iya. Iya. Tiap hari ya. Aku udah harus berhenti merokok. Iya, mulai perlahan juga karena lihat mama juga. Iya, betul sekali Pak. Ya, kan? Jangan diteruskan lagi ya Pak. Karena faktor resikonya itu ada tadi perokok aktif. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pneumonia. Terus bayi usia di bawah 2 tahun, lansia usia di atas 65 tahun. Nah, omanya sendiri ini umurnya berapa ya? Maaf. 68.
salah satu faktornya. Kemudian pengidap penyakit asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, dan juga ada sistem kekebalan tubuh lainnya. Ya seperti itu ya Ibu faktor resikonya. Nah, ada pun juga tanda dan gejala bagi penderita pneumonia di halaman belakangnya Ibu. Apa yang Ibu rasakan untuk selama ini? Kalau yang saya rasain itu sih sesak nafas ya, karena batuk-batuk, terus karena nggak bisa keluar kan cairan itu tuh, jadi rasanya kayak sakit dadanya, terus jadi nggak nafsu makan. Iya, ya Itu kedua sesuai saya sama nafsu makannya udah normal. Ya sesuai ya. Itu Iya, ada Bapak semua di sini. Ada sesuai sama di dekat ini ya. Sakit kepala, sesak nafas, nyeri dada, ada lendirnya juga, ya kan? Kemudian suaranya gimana? Suara nafasnya? Tadi Oh, iya. kata dokter ini soalnya Suara ronki itu gimana ya? Nah, itu kalau suara nafas yang ronki itu, kalau misalnya kita mendengar suara nafas orang yang kayak berdengung, mendengkur ya, itu nanti kan rasanya tidak enak, ada serak-seraknya gitu. Nah, kalau dari terus ini akan menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu sebentar banyak. mendengkur karena kenapa tuh? Itu ada penumpukan dahak di dalam saluran pernafasan. Banyak lendirnya Ibu. Jadi mertua saya juga nggak bisa untuk keluar itu. Oh, nggak bisa Karena keluar. sakit banget di Sakit dadanya. ya. Ya itu nggak bisa dibiarin Ibu, karena dapat menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasinya tuh apa? Namanya komplikasi pneumonia ekstrapulmoner dan juga sepsis. Nah, apa itu? Keluarga ada yang tahu apa itu? Kalian baru tahu. Baru Ada yang tahu. tahu, soalnya kayak baru Denger ini iya, masih masih asing. Pneumonia ekstrapulmoner pulmoner itu virusnya itu menyerang organ selain dari paru-paru seperti organ jantung, otak, dan ginjal. Sedangkan pneumonia sepsis itu virusnya menyebar melalui aliran darah sehingga virusnya menyebar ke seluruh tubuh. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, gimana cara penanganannya? Ini bisa disimak di leafletnya. Pertama itu untuk dengan cara mencegah aspirasi. Aspirasi apa ya? Nah, masih belum tahu ya Ibu ya? Iya. Iya, aspirasi itu mencegah makanan keluar kembali. Jadi kalau misalnya habis makan, tiduran itu beresiko makanannya keluar lagi, itu namanya aspirasi. Mama juga batuk gitu. Nah, iya batuk juga. Jadi kepalanya harus diposisikan 45 derajat ketika makan. Nah, setelah itu harus mencuci tangan Ibu Bapak. Mencuci tangan yang rajin ya, mencuci tangannya, serta harus vaksinasi influenza dan pneumococcus itu vaksinnya. Nah, selain dari penanganan yang telah kami sertakan di dalam leaflet, kami sebagai tenaga kesehatan juga menyediakan antibiotik, penguapan, dan juga dengan ada teknik batuk efektif. Oke, untuk makan makanannya juga harus diperhatikan, harus makan makanannya yang halus seperti bubur gitu. Oma makannya apa nih? Iya, Ngomong saya masuk ke gorengan. Aduh, Oma suka gorengannya. Oma jadinya. Mama udah mulai stop ya Oma ya makan gorengan. Tapi Oma kan karena apalagi Oma. Iya. Oke. Nah, itu merupakan salah satu penanganannya. Selain itu kan tadi Oma bilang ada lendir ya di sini. Betul. Nah, penanganannya itu dengan cara batuk efektif. Sebelumnya sudah ada yang tahu batuk efektif itu apa? Belum tahu ya. Nah, saya mau ajarkan boleh cara batuk efektif? Oh, suster di sini aja. Oke, boleh. Nah, sebenarnya harus disiapkan plastik ya. Nah, jadi caranya itu kita harus tarik nafas, kemudian kalau ada rasa batuk, ada lendirnya nanti dikeluarkan di plastiknya. Jadi, Batuknya gimana? batuknya sekali aja. Jadi tarik nafas yang dalam, kemudian batuk sekali. Kalau misalnya dirasa ada lendir, keluarkan aja, nanti ditaruh di plastiknya. Oke, bisa Ibu? Saya contohkan ya. Oke. Berasa ada lendirnya ya, keluar. Seperti itu ya, nanti bisa diulang kembali. Seperti itu. Oke, kami sudah selesai menjelaskan ya mengenai edukasi tentang pneumonia, penyakit pneumonia. Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan juga kepada Oma. Nah, penyakit pneumonia ini apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi penyakit pneumonia itu penyakit yang dimiliki sama saya. Itu karena ada infeksi virus sama bakteri yang masuk ke dalam paru bagian bawah saya. Terus sama saya juga berisiko karena umur saya udah 68 tahun. Betul sekali ya.
Untuk komplikasinya sendiri, apakah ada yang diingat? Komplikasi yang 2 tadi itu ya, Betul, Sus, ya. betul, Itu kalau nggak salah yang menyebar ke organ-organ lain selain paru-paru, terus yang satunya itu menyebar ke aliran darah. Tapi saya lupa namanya, Sus. Boleh saya lihat? Sepsis ya. Satunya apa? Sepsis, Bisa diganti lihatnya Bapak Ibu? Pneumonia. Ekstrapulmoner. Oke. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri, Oma apakah masih ingat? Iya, saya tuh sakit kepala, terus jadi susah keluarin apa sih lendir itu, terus kata dokter juga, kata dokter juga suara napasnya kok. Iya, sesuai ya Oma ya. Nah, oke. Untuk cara penanganannya ada yang ingat? Mungkin cara penanganannya bisa vaksinasi, terus cara bantu efektif tadi ya, yang terus penguapan gitu katanya. Makanannya harus yang teksturnya lembut ya. Mencuci tangan sebelum makan. Dikeluarin lagi. Betul. Wah, sudah hafal ya semuanya, sangat-sangat teredukasi ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini belum ada sih, Sus. Iya, kita semuanya pertanyaan tuh udah terjawab gitu loh. Terjawab ya. Atau mau bertanya mungkin? Oh iya, ada yang bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya juga selesai bertanyanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kami mau permisi dulu ya, mau lihat ke pasien lain. Namun kalau misalnya ada yang dibutuhkan, bisa bercanda di samping. Nanti kami akan segera datang untuk membantu. Baik, Sus. Baik, Suster. Suster, makasih banyak ya. Iya, Sekarang makasih. jadi terbuka pikirannya soal penyakit rumah saya. Makasih, Suster. Iya, Makasih, Suster. Permisi. Iya, terima kasih.